Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos ngalap berkah kunyebat jenengan Allah ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul alhamdu ari jenisna puji anu opat eta lillahi hak Allah Rabbil alamina anu ngurus sadaya wassalatu sareng ari rahmat wassalamu sareng pangraksa eta ala rasulillahi mugi tetep kautusan Allah tegesna kangjeng Nabi Muhammad sallallahu mugi naparing rahmat saha Allahu Gusti Allah alaihi ka kangjeng Nabi wasallam sareng kasalamatan wa ba'du anapun dina saatosna maca basmalah hamdalah sholawat sareng salam payakulu mangka teras ngadawu saha pakiru rahmati rabbihi anu banget butuh ku rahmat pangeranana al-khabiri anu waspada Rabbi al-basiri tur anu ningal iya Rabbi Ibrahimul bajuriyu tegesna Syekh Ibrahim urang bajuri nagara nadut taksiri anu ngagaduhan sifat kalalawaraan tolaba parantos nyupri miniti kaula saha ikhwani tisapalih dulur-dulur aslaha mugi maparin kamaslahatan saha Allahu Gusti Allah lipikeun kaula walahum sareng kabadul ihwan alhalakana tingkah wasyana sareng tegesna kalakuan an aktubakana kudu nganggit kaula lahu manfaat pikeun badul ihwan risalatan kana kitab anu lembut latifatan turing kestastamilu anu ngurung ieu risalah ala sifatil maula kana pertelaan sifat-sifat kapangeranan wa ada di hasareng kana lalawanan sifatil maula wa masareng kana pertelaan
sifat-sifat ya juju anu wenang ieu ma pihakihi ta'ala di hakna Allah ta'ala wa alamna sareng kana pertelaan sifat-sifat yajibu anu wajib ieu ma pihaki rusuli di hakna para utusan wa masareng kana pertelaan sifat yastahilu anu mustahil ieu ma pihakihim di hakna para utusan wa masareng kana pertelaan sifat ya juju anu wenang ieu ma di hakna para utusan paajab tuhu mangka tuluy nyumponan kaula kabadul ikhwan illa zalika kana nganggit itu risalah pakultu mangka tuluy ngucap kaula wabillahi sareng eta tetep ka Allah ta'ala at-taufiku ari nyuhunkeun taufik yajibu wajib kalayan wajib syar'i ala kulli mukallafin kasatiap jalma mukallaf naon aya rifa kudu ma'rifat ieu si mukallaf makana sifat yajibu anu wajib akli ieu ma pihakihi ta'ala di hakna Allah ta'ala wa masareng kana sifat-sifat yastahilu anu mustahil ieu ma di hakna Allah ta'ala wa maya juju sareng kana sifat-sifat anu wenang ieu ma di hakna Allah ta'ala fayajibu mangka wajib kalayan wajib akli pihakihi ta'ala di hakna Allah ta'ala naon al wujudu sifat wujud hartosna aya wadiduhu sareng ari lalawanana sifat wujud eta al adamu adam hartosna eueuh wadalilu sareng ari anu nuduhkeun ala zalika kana wujudna Allah eta wujudu hadihil mahlukoti ayana iya pirang-pirang makhluk samang-samangsa aya makhluk tangtu aya anu ngajadikeunana wayajibu wajib kalayan wajib akli fihakihi ta'ala di hakna Allah ta'ala naon al-kidamu sifat kidam wa maknahu
lahu sareng ari manana sifat kidam eta annahu saestuna Allah Ta'ala eta la awala hanteu aya kawitanana eta lahu pikeun zat Allah Ta'ala wadiduhu sareng ari lalawanana sifat kidam eta al-hudusu sifat hudus hartina anyar ayami mitina wadalilu sareng ari dalilna anu nuduhkeun ala zalika kana kidamna Allah eta annahu saestuna Allah Ta'ala eta laukana lamun dikira-kirakeun ayana Allah eta hadisan anu anyar aya mimitina lah tajatang tubutuh ieu Allah anu anyar teh ila muhdisin kanu nganyarkeunana wayajibu sareng wajib kalayan wajib akli pihakihi ta'ala dihakna Allah Ta'ala naon al-baqa'u sifat baqa wa maknahu sareng ari maknana sifat baqa eta annahu saestuna Allah Ta'ala eta akhirohan teu aya akhirna eta lahu pikeun zat Allah Ta'ala wa dalilu sareng ari dalil anu nuduhkeun ala zalika kana baqana Allah Ta'ala eta annahu saestuna Allah Ta'ala eta lahu kana lamun aya kira-kirakeun ayana Allah Ta'ala eta panian anu ruksak dina akhirna lakana mangka tangtu atuh ayana Allah Ta'ala anu ruksak dina akhirna teh eta hadisan anu anyar ayam mimitina wa huwa sareng ari anyarna zat Allah teh eta muhalun mustahil teu kaharti ayana wayajibu sareng wajib kalayan wajib akli pihakihi ta'ala dihakna Allah Ta'ala naon al-mukhalafatu lil hawadisi sifat mukhalafah lil hawadis wa ma'nahu sareng ari sifat mukhalafah eta annahu ta'ala saestuna Allah Ta'ala eta laisa lain ieu Allah teh eta mumasilan anu nyaruaan lil hawadisi kapirang-pirang makhluk laisa mangka eueuh lahu pikeun zat Allah Ta'ala teh naon ya
wadun leungeun wala aenun jeung eueuh panon wala uzunun jeung eueuh ceuli wala goweru zalika jeung eueuh salianti eta kabeh nu geus ditutur min sipatil hawa disi tegesna eueuh tina pirang-pirang sifat hawadis makhluk wadiduha sareng ari lalawananana sifat mukhalafah lil hawadis eta al mumasalatu sifat mumasalah hartosna nyarupaan wadalilu sareng ari dalil anu nuduhkeun ala zalika kana mukhalafahna Allah ta'anahu saestuna Allah ta'ala eta laukana lamun dikira-kirakeun ayana Allah eta mumasilan anu nyarupaan lil hawadisi kapirang-pirang makhluk lakana mangka tangtu ayana ieu Allah anu nyarupaan ka makhluk eta hadisan anyar wa huwa sareng ari anyarna Allah eta muhalun mustahil wa yajibu sareng wajib kalayan wajib akli pihakihi ta'ala di hakna Allah ta'ala naon al-qiyamu bin nafsi sifat qiyamuhu binafsihi wa ma'nahu sareng ari maknana sifat qiyamuhu binafsihi eta annahu ta'ala saestuna Allah ta'ala eta layap takiruhan tebutuh iya Allah ila mahalin kana ruangan tempat wala ilamu khosisin sareng hante butuh iya Allah kamu khosis nunang tuken wadiduhu sareng ari wananana sifat qiyamuhu binafsihi eta al-ihtiyaju sifat ihtiyaj hartina butuh ilal mahalli butuh kana ruangan tempat wal mukhosisi jeung butuh kanu nangtukeun wadalilu sareng ari anu nuduhkeun ala zalika kana qiyamuhu binafsihina Allah eta annahu saestuna Allah ta'ala eta lawih tajalamun butuh iya Allah ila mahalin kana ruangan tempat lakana tangtu atu ayana iya Allah teh eta sifatan sifat wa kaunuhu sareng ari kaayaan Allah ta'ala eta
sifatan sifat eta muhalun mustahil walau taja sareng lamun butuh ieu Allah ilamu khosisin kanu nangtukeun lakana tangtu ayana ieu Allah anu butuh kanu nangtukeun teh eta hadisan anu anyar wa kaonuhu sareng ari kaayaan Allah ta'ala anu anyar teh eta muhalun mustahil wa yajibu sareng wajib kalayan wajib akli fi haqihi ta'ala di hakna Allah ta'ala naon al-wahdaniyatu sifat wahdaniyah hartosna tunggal fidati dina zatna wa fi sifati sareng tunggal sifat-sifatna wa fil af'ali sareng tunggal pada melanana wa makna wahdaniyatu sareng ari maknana wahdaniyat fi dzati dina zatna Allah eta anna hasa estuna zat Allah eta laisat lain eta murokabatan anu rangkep min ajjain muta'adidatin tina pirang bagian anu bing bilangan wa makna wahdaniyati sareng ari maknana wahdaniyah fi sifati dina sifat-sifatna Allah eta annahu ta'ala saestuna Allah ta'ala eta laisa lain eta lahu kadzat Allah ta'ala naon sifatani dua sifat paaksarom nangka tuluy leuwih ti dua min jinsin wahidin nyatana tina jenis anu sahiji ka kudrota ini seperti kudrotna dua wahakala jeung saterusna. Oh bisa nih kakak guys hafal ini talar. Begini ya, ada hadis bunyinya begini, mamin mauludin illa yuladu alal fitrah fa ina bawahu yuhawidanihi aw yumajisanihi aw yunassiranihi. Kata Nabi itu kan maksum ya, tidak akan melakukan dosa ku Allah diraksa, dimaksum sebutnya. Kalau diraksa berarti Nabi itu selalu benar perkataannya. Kata Nabi, setiap yang dilahirkan itu dalam keadaan suci, maksudnya manusia. Sampai mana sucinya? Itu sampai hampir balik. Sampai hampir balik, dari sejak lahir sampai akhir, sampai mau balik gitu ya, sebelum balik tapi ya, sampai sebelum balik lah sedikit lagi mau balik gitu. Nah tanda seseorang itu balik itu dewasa misalnya ada 3. Pertama, kalau perempuan ini sudah haid di usia minimal 9 tahun, tapi 9 tahun hijriah san, bukan masehi ya, ingat ya, kan tahun hijriah sama masehi beda. Hijriah itu lebih kurang 11 hari daripada tahun masehi. Jadi kalau menurut masehi 9 tahun, mungkin di hijriah mah sudah 9 lebih gitu, setahun saja 11 hari tambahnya. Jadi tanda balik itu ada 3 ya. Pertama sudah haid, itu khusus perempuan san.
Umi berapa usia mulai haid? Ingat nggak? Nah, 14. 14 ya. Nah, berarti ya Umi di atas ya, di atas. Karena minimal itu usia 9. Jadi haid itu antara 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kalau sampai 15 sudah haid, nah dengan usia sih itu baliknya. Ya, ya. Jadi kalau udah balik, udah dewasa, wajib beribadah. Nah, gitu. Jadi masa kesuciannya udah selesai, San. Ya. Tinggal bagaimana peran orang tuanya kalau sudah mulai balik. Apakah anak itu dididik atau enggak? Kalau dididik dengan agama yang benar, pendidikan agama yang benar, insya Allah jadi muslim lagi gitu. Ya. Kalau tidak, mungkin aja dia jadi Yahudi, jadi Nasoro, jadi Majusi gitu. Menurut hadis itu begitu ya. Jadi orang tua, San, yang membentuk itu. Makanya kita sebagai orang tua harus ngerti ilmu agama. Minimal lah ya, minimal ya. Minimal ilmu tauhid. San ya. Ya, ilmu tauhid itu yang ini yang kita pelajari nih. Jadi 50 sifat. Ya, minimal itu. Jadi 41 sifat berkaitan dengan zat Allah, 9 sifat berkaitan dengan Nabi. Jadi 50 sifat plus dalil. Satu sifat satu dalil gitu. Berarti sifat 50, dalil 50. Jadi 100 ya. Itu target dari ilmu tauhid untuk membentuk keimanan. Minimalnya itu. Kedua, sholat. Ya, setelah itu harus kan nama sholat itu diwakili sholat lah ya. Nah, sholat karena tiap hari sholat tuh tiap waktu 5 waktu dalam sehari malam. Nah untuk sholat ini minimal diajarkan salah sholat ada 12 San. Ada berapa Mi? Kemudian rukun sholat ada 19. Berapa Mi? Kemudian pembatalan sholat ada 12 juga. Syarat sholat 12, rukun sholat 19, pembatalan sholat juga 12. Minimal ya itu yang harus diajarkan itu. Kemudian ilmu tajwid ya supaya bacaannya benar. Karena di sholat wajib pakai tajwid ya. Tajwid itu meliputi makhraj huruf, sifat lazim dan sifat aridi ya. Cuma 3 kajiannya di situ. Itu cukup San kalau orang tuh udah bisa mendidik anaknya dengan minimal 3 ilmu itu anak sudah mulai punya bahan untuk takwa ya. Kan diperintah oleh Allah agar kita menjadi takwa ya. Jadi untuk takwa itu orang harus beriman dulu. Karena kan syaratnya untuk tahu itu harus beriman. Karena takwa itu kan gabungan San, antara iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Ketika iman dan amal soleh bergabung, berpadu, disebut takwa. Bagaimana orang itu beriman tapi tidak beramal soleh? Itu mau fasik. Fasik. Kalau sampai meninggal dalam keadaan demikian, dia masuk neraka dulu. San ya? Kalau orang fasik masuk neraka dulu. Karena dia ada iman. Ada iman. Coba imannya lemah gitu. Tidak mau beramal soleh itu kan dosa besar itu. Kenapa? Kirain nangis. Nah kalau orang tidak beriman San, tapi beramal soleh itu orang munafik. Kalau meninggal dalam keadaan demikian, dia masuk neraka, nggak akan diangkat lagi. Jadi target kita harus sampai takwa, iman dan amal soleh agar masuk surga langsung begitu. Paham ya? Nah, jangan lupa ya bahwa kita wajib mendidik anak. Karena pertamanya kan Rasul disuruh oleh Allah agar mendidik anaknya, mendidik keluarganya. Wa'mur ahlaka bisolah, kata Allah itu di Al-Quran itu. Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan sholat. Al-Quran itu kan ijaz ya bahasanya itu. Jadi simpel ya. Disebut perintahkanlah sholat. Maksudnya mah perintahkan juga. Ajarkan pula sholat, wudhu, tayamum gitu ya. Nah, kemudian Nabi setelah mengajar keluarganya, Nabi pun memerintah kepada sahabatnya untuk mendidik agama kepada anak-anaknya. Kata Nabi, muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'in, kata Nabi. Ajarkan kepada anakmu, perintahkan kepada anakmu untuk melakukan sholat ketika mereka minimal berusia 7 tahun. Jadi usia 7 tahun itu usia minimal untuk dididik. Ini ya, dididik. Dia 7 tahun misalnya sampai balik, misalnya 9 tahun lah usia baliknya ya. 2 tahun kan lumayan. 7, 8, 9. 2 tahun lah ya, dari 7 sampai 9 tahun itu misalnya pas 9 balik. 2 tahun itu cukup kan untuk mempelajari ilmu tauhid yang tadi ya, yang 50 sifat plus dalilnya. Sama syarat, rukun, juga pembatalan sholat dan ilmu tajwid cukup itu. Itu idealnya begitu, Mi ya. Belajar itu dari usia kecil. Bapak juga mungkin terlambat lah ngajar ke kalian, tapi
nggak apa-apa ya, yang penting kalian udah paham gitu. Nah, cuma targetnya di situ ya. Jadi, kalau sudah dikuasai 3 ilmu itu insya Allah lah lurus gitu jalurnya ya. Hasan pernah mimpi ini nggak, jima, ihtilam disebutnya ya. Kalau laki-laki mah nggak head kan, jadi dengan ihtilam mimpi tidur bareng sama perempuan gitu kayak orang sudah menikah gitu ya. Itu juga sama, minimal usia 9 tahun ya. Bapak tuh kelas sebelah ya, kalau nggak salah SD, bapak teh kelas genap gitu kalau nggak salah, masih di Gang Ampere ada. Nah, mimpi ihtilam teh berapa, mungkin 12 tahun ya kalau kelas 6 ya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau tidak ihtilam san, kalau ihtilam tidak haid, berarti dengan usia ya, tanda balik gitu. Tapi ihtilam san bisa juga dialami oleh perempuan. Jadi perempuan mah ada dua ya, bisa haid, bisa ihtilam. Maksudnya nanti keluar mani lah, keluar mani. Kenapa kamu teh? Ngantuk? Oh, pil lagi mana tuh, Jum? Terima kasih kakak sama Nana ya, tiduran. Buka ya, Tanah buka. Nah, sekarang mengenai Islam, apa Islam itu? Kita kan udah lama ngaku orang Islam ya, tahu nggak apa Islam itu? Misalnya ditanya, Mi, Islam itu apa? Bingung kan kita ya kalau nggak tahu, kalau nggak ngaji nggak tahu. Nah, Islam itu, Mi, seperangkat berita dan hukum. Diringkas bapaknya ya, seperangkat berita dan hukum. Pertanyaannya selanjutnya nanti, berita apa? Hukum apa? Gitu kan? Berita tentang keakhiratan. Sedangkan hukum terakumulasi di dalam 3 jenis hukum. Ada hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Jadi kalau ditanya, Hasan, Islam teh apa sih? Masa kamu udah lama jadi orang Islam nggak tahu Islam, kan aneh. Ya, Islam lain, Islam teh teuing. Lucu gitu nya. Di mana akal kita kok sampai nggak tahu apa yang kita yakini gitu kan. Kalau ada yang nanya, itu jawabannya. Islam adalah seperangkat berita dan hukum. Berita dan hukumnya siapa yang membawanya? Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjelaskan tentang berita-berita keakhiratan dan hukum-hukum. Intinya itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu 2, berita tentang akhirat dan hukum-hukum. Hukum-hukumnya terakumulasi, terkumpul dalam 3 jenis hukum. Biar gampang aja ya. Jadi semuanya masuk di sini. Ada yang disebut hukum syara, ada yang disebut hukum akal, ada yang disebut hukum adat. Ya. Hukum syara itu dibagi 2 lagi. Ada hukum wad'i, ada hukum taklifi. Hukum wad'i itu seperti syarat, ya, sabab, man'u, nodainya syarat, sabab, man'u, batalnya, fasid, dan sah. Ada 5. Syarat, sabab, man'u, sah, batal. Ya, ada 5 itu. Itu hukum wad'i namanya, hukum syara dalam bentuk hukum wad'i. Hukum wad'i ini hukum ya untuk mengatur hukum taklifi. Kalau hukum taklifi kan ada 5 ya. Nah, wajib, sunat, mubah atau jaiz, makruh dan haram. Nah, yang 5 hukum ini diatur penggunaannya ke hukum wad'i. Paham ya, Sannya? Nah, gitu. Jadi hukum wad'i itu hukum untuk mengatur hukum taklifi. Hukum taklifi, hukum untuk mengatur perilaku kita. Kayak sholat itu wajib, makan itu mubah. Nah, pada waktunya gimana kalau bentrok misalnya kita itu, nah, makan dulu, ngaji dulu gitu kan, ya, sholat dulu gitu kan. Nah, itu fleksibel ya. Kalau memang kita belum makan, wah nanti kalau sholat nggak bener nih, nah maka makan didahulukan gitu. Kalau waktunya masih panjang ya. Tapi kalau waktu udah mepet nih, aduh makan belum, tapi kalau nggak sholat nih, bahwa waktu habis, itu harus sholat dulu, kan wajib. Ya, jadi prioritas gitu, prioritas hukum taklifi ya. Kalau masih panjang waktu nggak apa-apa, makan dulu walaupun hukumnya mubah, daripada sholat nanti nggak konsentrasi gitu.
Ya, itu hukum ya. Hukum teh ada hukum syara ya. Dibagi dua hukum syara teh kan ada 10. Hukum syara teh ada 10 dibagi dua. Yang 5 masuk ke hukum wad'i, yang 5 masuk ke hukum taklifi. Kemudian hukum akal. Hukum akal nanti di sini nih di tauhid ya. Ada wajib, ada mustahil, ada jaiz ya. Ini mah wajibnya wajib akli, bukan wajib syar'i ya, beda. Kemudian mustahil akli, jaiz akli ya, nanti karena bahas di sini. Kemudian hukum adat tuh begini San, misalnya Hasan lapar terus makan, kenyang mual, misalnya kenyang ya, atau gini aja lah, ada orang sakit 3 orang ya, ada 3 orang yang sakit, ketiganya minum obat, semuanya sembuh. Yang pertama meyakini bahwa sembuh itu oleh obat, hakikatnya oleh obat yang menyembuhkan. Tidak obat mau cager. Nah, itu orang kafir. Nauzubillahi min dzalik. Dia meyakini yang menyembuhkan itu obat. Tidak obat mau cager nah gitu. Itu orang kafir sebenarnya. Ya. Pada orang Islam ngomong gitu itu karena dia bodoh, jadi cilaka. Yang kedua, sembuh juga. Ketika ditanya, kenapa engkau sembuh? Dia jawab begini, Mi. Saya sembuh oleh kekuatan yang dijadikan oleh Allah. Di mana kekuatan itu disimpan dalam obat. Nah, ketika obat itu saya jadi sembuh nak naon? Taku kekuatan ini obatnya dijieun ku Allah. Ya orang pasik dosa besar. Mun teu tobat pasti ke neraka gitu. Serojeun awal. Cuma awal makan langgengnya ada kafir. Nah, kan kalau doa mah sampai habis dosana, kayak dia tarik deh. Yang ketiga yang selamat gitu San. Cager kan minum obat teh. Kunaon mana cager? Hakikat nama ku Allah. Obat mah ukur sabab. Naon sabab teh? Kambing hitam. Tah eta akidah orang muslim San, eta anu salamet. Nya. Jadi mun Hasan makan ye ngeluarkeun mah Allah sanggup mah makanan eta mah sabab. Lamun nekatkeun warga teh sangu kafir. Nauzubillahi min dzalik. Itu harus hati-hati ya. Karena hidup kita sebarang ini tuh benar-benar antara hati dan jiwa warga kita itu harus benar. Itu pentingnya ilmu. Paham ya? Jadi Islam itu adalah seperangkat berita dan hukum-hukum. Berita apa? Berita tentang keakhiratan. Kita wajib meyakini, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi tentang akhirat itu benar. Walaupun kita belum ke sana ya. Itu namanya tasdik, membenarkan. Kemudian hukum-hukum. Nah, hukum-hukum jika ada yang harus dilaksanakan kita laksanakan gitu. Kita kerjakan. Jika hukum itu melarang dan dilaksanakan kita harus turut gitu. Paham ya? Nah, itu Islam ya. Jadi jika ada yang nanya apa Islam itu aja jawabannya. Seperangkat berita dan hukum-hukum. Dari mana berita dan hukum itu datang? Dari Nabi. Ya, Nabi Muhammad SAW. Nah, beritanya tentang keakhiratan, tentang apa? Alam kubur ya, akhiratnya, Shiratal Mustaqim dan sebagainya lah gitu, sampai surga dan neraka gitu. Hukum-hukumnya terakumulasi dalam 3 jenis hukum, yaitu hukum syara, hukum akal dan hukum adat. Jadi hukum adat itu kita harus menghormati San. Ada hukum syara mah hukum adat mahnya dah kata mah Allah udah nyepelekeun gitu, tetap harus kita hargai ya. Kita sakit kan udah nyagerkeun mah Allah, tapi tetap kita harus berusaha supaya minum obat gitu Sannya. Gitu lah, tidak obat ke kumaha Allah we salah tetap San. Ya kita harus menghormati sebab gitu ya. Jadi yang menyepelekan gitu. Termasuk ke keadaan kita dengan tetangga kan, itu ada hal yang harus kita jaga supaya tetap harmonis ya. Itu ya intinya bahwa tentang Islam secara ringkas itu kalau ditanya tentang Islam jawabnya Islam itu adalah seperangkat berita dan hukum-hukum. Berita tentang keakhiratan, hukum tentang hukumnya terakumulasi dalam 3 jenis hukum gitu. Biar gampang ya. Dan berita dan hukum itu didatangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian kembali kepada tadi ya, bahwa manusia itu suci ketika dilahirkan hingga menjelang akil balik ya. Nah setelah akil balik harus melalui pendidikan. Jadi nggak begini San, setiap orang ngaku Islam
karena orang tuanya Islam dia itu langsung takwa, enggak. Ya, takwa itu harus diusahakan dengan ngaji, talabul ilmi. Ya. Nah, kalian anak bapak ngaji, kalau kalian nggak belajar, tetap aja kalian nggak bisa gitu, nggak diwariskan ilmu ya, secara langsung enggak, harus dididikan kembali gitu. Di situ ada pengertiannya, kalian harus ikut membantulah ya. Karena orang lain taunya anak besar pasti bisa. Nah gitu. Jadi di belakang bapak kalian pun harus ngulik ya, kayak Muin kan, ngulik belajar agama di tambahan ya. Soalnya secara pokok Muin juga ke bapak ikutnya. Paham kan ya? Jadi orang itu suci itu sejak lahir hingga hampir akil balik, hampir dewasa gitu. Walaupun anak orang kafir san, ya kalau misalnya meninggal sebelum balik itu dijamin masuk surga. Ya, jadi semua anak manusia, apakah dia anak orang Islam ataupun anak orang kafir, ketika meninggal sebelum balik ya, sebelum akil balik, sebelum dewasa lah, dijamin masuk surga. Bagaimana kalau udah akil balik panjang umur misalnya? Nah itu mah tergantung pendidikannya. Ya, kata Nabi kan, Fa'ina abawahu yuhawidanihi au yumajisanihi au yunasrani. Tergantung orang tuanya itu. Membentuknya apakah dia menjadikan orang soleh atau tidak. Nah untuk soleh, ya itu syaratnya pertama harus benar tauhid. San, ya. Tauhid yang benar itu ini san. Ulama sudah sepakat. Kan dulu kata Nabi ya, satap tariku umati ala salasin wasabina firqatan. Umatku kata Nabi, umat Islam berarti kan ya. Umat Islam akan terpecah jadi 73 firqah. Yang satu firqah masuk surga, tauhidatul fil jannah, wasintani wasabina finar. Sedangkan yang 72 masuk neraka. Manhum ya Rasulullah? Sahabat itu bertanya, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Kata Nabi, ma'ana alaihi wa ashabi. Mereka yang berpegang teguh pada akidahku dan akidah sahabat-sahabatku. Nah, para ulama akhirnya mengadakan penelitian karena memang setelah Nabi wafat, benar Islam itu macam-macam gitu. Di zaman Nabi kan ajaran Nabi itu nggak ditulis ya, nggak ada bukunya. Nah, di zaman ulama sesudahnya setelah banyak terjadi perbedaan-perbedaan ya, akidah ya macam-macam. Nah, jadi para ulama yang mulai menulis ilmu tauhid. Dan ternyata sampai sekarang yang menulis itu hanya 2 ulama itu, Imam Abu Hasan al-Asy'ari ya dan Abu Mansur al-Maturidi. Jadi ulama-ulama lain meneliti tulisan kedua imam ini ternyata sesuai dengan Al-Quran dan hadis, sehingga mereka mengadakan muktamar dulu para ulama itu. Muktamar akhirnya diputuskan 2 hal ya. Setelah ulama muktamar itu diputuskan bahwa bagi umat Islam akhir zaman kita ya, yang ingin selamat, pertama dari segi akidah tidak boleh keluar dari ajaran ini, ajaran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau keluar pasti sesat gitu aja, gampang ya. Jadi kalau kita dengar orang bicara agama, bicara akidah misalnya, sama nggak dengan ini? Kalau nggak sama jangan diterima, udah tinggalin aja, ya percuma gitu ya. Itu kan ada sesat kalau berbeda dengan ini ya. Tapi kalau ngajar ini, oh iya benar itu. Tapi itu pun terus harus hati-hati kita bisa mana salah satu akhirnya, dan tetap harus ada waspada. Karena kita harus memilih yang benar. Dalam akidah harus benar, dalam ibadah juga harus benar. Sedangkan dalam urusan fikih, jika mampu kita istihad, wajib istihad san. Jika tidak mampu, wajib taklid kepada salah seorang mujtahid. Makanya dalam fikih kita mengikuti Imam Syafi'i. Karena kita tidak biasa istihad. Dalam fikih mah hanya 2 jalan san. Istihad atau taklid gitu aja. Taklid juga mengikuti taklid ya. Harus kepada salah satu mujtahid ini. Karena mujtahid itu dijamin oleh Nabi. Jika istihadnya benar, dapat 2 pahala. Jika tidak tepat, dapat 1 pahala. Karena bukan dosa. Salah istihad itu bukan dosa. Misalnya gini antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki ya. Di Imam Maliki mengusap kepala itu harus seluruhnya. Ya, kepala seluruhnya. Di Imam Syafi'i mah boleh sebahagian. Misalnya di sini aja. Sah. Di Maliki mah nggak boleh, harus semuanya Kenapa berbeda? Nah ini kan di Al-Qur'annya wamsahu biru'usikum san. Usaplah kepalamu. Nah di situ wamsahu biru'usikum ada kan? Ya. Menurut Imam Malik itu jaidah. Artinya tidak memiliki makna. Sehingga biru'usikum itu sama dengan ru'usakum. Basuhlah seluruh kepalamu. Menurut Imam Malik. Sedangkan menurut Imam Syafi'i di situ
asli ya bimakna tab'id sebahagian, jadi usaplah sebahagian kepalamu, kan beda ya Mi ya, tapi dua-duanya benar Mi, karena bi itu memang punya dua makna, ada bi jaidah, ada bi asliyah. Nah yang dipakai oleh Imam Syafi'i asliyah, yang dipegang oleh Imam Maliki jaidah, jadi merubah makna gitu, berubah kepada makna, tapi dua-duanya benar karena ba memang ada dua, paham ya. Nah isyar itu dibolehkan karena dua-duanya benar. Jadi ulama istihad yang empat itu Mi ya, kata guru bapak Mi, yang istihad itu ada 11 sebenarnya, tapi yang mudawan yang dibukukan ada 7. Dari 7 yang komplit san hanya 4, sehingga ulama udah ini 4 aja ya, kembali keluar dari ini gitu, jangan ngambil, kalau ngambil dari sini pikir pasti sesat gitu ya, jadi patokan ya. Makanya kalian nih kalau dengar orang ngajarin fikih, nah harus teliti ini ajaran imam mana. Kalau Imam Syafi'i sama dengan kita ya, kalau bukan misalnya Imam Malik ya itu sekedar pengetahuan aja, tapi bukan untuk dikerjakan, untuk dilaksanakan misalnya, karena agama sudah memperbolehkan taklid itu dalam bidang fikih ya. Kalau di tauhid juga ada taklid, tapi bidang tauhid mah nggak boleh taklid Mi. Misalnya kok Homi apa ya, wujud kidam bako 50 teh apa, tapi pas ditanya naon dalilnya, misalnya wujud Mi apa dalil yang menunjukkan adanya Allah, tidak tahu Homi itu, nah itu taklid ya. Iman taklid tidak boleh san ya, dalam agama tidak boleh. Kan iman itu ada 5 tingkatan Mi, iman taklid, iman ilmu ya, iman ainul yakin, hakul yakin, dan musyahadah. Nah iman taklid ini ikhtilaf para ulama. Menurut sebagian ulama, orang yang taklid di dunia non muslim lehernya mah kafir, masuk neraka. Menurut ulama yang lain enggak, sampai kafir mah tetap masuk neraka, kan sama-sama aja sebenarnya. Jadi jangan sampai taklid san, harus iman ilmu. Iman ilmu teh naon tah ieu, nyaho Allah teh bersifat wujud, mun tanyakeun dalilna nyaho naon san dalilna anu nuduhkeun kana Allah ayana alam, nah sabab moal aya alam mun nyina cukup sakitu dalil ijma'i ngaranna, paham san. Nah insya Allah ya kita sampai ya selesai ini, nanti ke depan pelan-pelan aja lah. Ada pertanyaan? Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarang diuk lah.